Selamat siang, perkenalkan nama saya Niputu Deva Dianasari. Saya nomor absen 2 dari kelas 1C D3 Perhotelan. Di sini saya akan menjawab soal ulangan tengah semester dari mata kuliah Etika Profesi. Yang pertama, konsep GES dalam penerapan attitude oleh staf ke para tamu. GES terdiri dari 5 huruf. Yang pertama G, U, E, S, dan T. Yang G berarti greeting. Dalam konteks ini, saya harus membiasakan diri untuk menyapa seseorang sebelum orang lain menyapa kita terlebih dahulu. Begitu pula dengan para tamu, kita harus selalu setiap saat menyapa tamu tersebut agar terkesan ramah. Yang kedua, urgent. Urgent ini berarti kita segera datang untuk menyapa tamu, tidak perlu menunda-nunda lagi. Bukan hanya menyapa, tapi kita harus, jika melihat tamu itu kesusahan, kita harus segera menawarkan bantuan terhadap tamu tersebut. Yang ketiga, empati. Dalam konteks ini, kita harus merasa empati atau pengertian kepada tamu, seperti ada tamu yang kesusahan membawa barang ketika check-in. Tanpa meminta bantuan, kita harus segera mengambil kopernya dan menolong dia ke front office untuk check-in. Yang keempat, smile. Selalu membiasakan diri tetap tersenyum ketika berpapasan, menyapa, ataupun melayani tamu, supaya kita terkesan baik dan perusahaan pun akan baik. Yang terakhir, teamwork. Teamwork di sini berarti kerjasama dalam mewujudkan suatu perusahaan ataupun hotel untuk membuat tamu nyaman akan pelayanan yang ada terhadap di hotel tersebut. Pertanyaan yang kedua, keuntungan hotel menerapkan call by me oleh staf kepada para tamu. Keuntungannya menerapkan call by name kepada tamu adalah tamu tersebut akan merasa akrab dan diperhatikan hal-hal kecil yang ada pada diri tamu tersebut, sehingga tamu itu akan merasa nyaman ketika berada ataupun menginap di suatu hotel. Pertanyaan yang ketiga, salah satu good attitude yaitu courtesy and honestly. Courtesy and honestly merupakan sikap jujur. Kejujuran adalah sikap yang terpenting untuk kebahagiaan. Jika kita jujur, kita bisa terbebas dari rasa bersalah atau penyesalan. Contohnya, tidak berbohong kepada seseorang, mengembalikan barang yang bukan milik kita, mengakui segala kesalahan kita, dan berkata sesuai dengan kebenaran. Selanjutnya yang keempat, sikap duduk saat berhadapan dengan tamu. Adapun sikap-sikap duduk yang harus kita pahami atau praktekkan ketika kita berhadapan dengan tamu kita. Yang pertama, duduk dengan santai. Yang kedua, tangan pada sandaran kursi atau di atas pangkuan. Yang ketiga, yang paling penting, kaki tidak kaku. Boleh diubah-ubah dalam konteks sopan supaya terlihat nyaman. Dan tamu pun akan nyaman berbicara dengan kita. Yang terakhir, hal yang saya lakukan untuk mentaati tata tertib perusahaan. Yang pertama, datang tepat waktu dan tidak sering terlambat. Yang kedua, memberitahu kita berhalangan hadir atau akan terlambat hadir. Yang ketiga, tidak menggunakan waktu kerja untuk alasan pribadi. Sekian jawaban saya untuk ulangan tengah semester Etika Profesi. Jika saya ada salah kata atau kalimat, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.